Halo adik-adik, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama kakak Dita Silvia. Nah, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini kakak bakalan bercerita nih adik-adik. Ayo, pada tahu nggak kakak mau bercerita apa? Pada penasaran ya? Nah, kakak mau kasih lihat dulu nih, kakak ada gambar apa saja. Oke. Nah, carang. Nah, ini kakak ada gambar ini adik-adik. Kalian tahu nggak ini gambar hewan apa? Yang ini dulu deh. Iya, ini kura-kura. Iya, kura-kuranya warna apa adik-adik? Warna hijau. Dan terus satunya ini tahu nggak adik-adik? Iya, ini kelinci. Iya, ini hewan kelinci. Jadi kakak bakalan cerita nih tentang dua hewan ini. Judulnya itu jadi kelinci dan kura-kura. Happy watching adik-adik. Nah adik-adik, pada suatu hari di sebuah hutan ada banyak nih hewan-hewan adik-adik, terutama ada kelinci dan kura-kura. Nah, si kelinci ini lagi asik menunjukkan kehebatannya adik-adik, yaitu kehebatannya berlari. Jadi kelinci ini sudah berlari berapa putaran di hutan adik-adik. Jadi adik-adik, kelinci ini bilang, katanya, akulah yang larinya cepat di hutan ini. Tidak ada hewan yang bisa menandingiku. Kalau ada yang bisa menandingiku, aku ajak mereka besok untuk lomba lari bersamaku. Kata kelinci seperti itu. Dan hewan-hewan lain pada terdiam, dan mereka gak ada yang berani melawan si kelinci. Dan tiba-tiba datanglah seekor kura-kura adik-adik. Nah, kura-kura ini bilang kepada si kelinci, katanya, aku mau lomba lari bersama kamu dan aku tidak takut sama sekali. Terus kata si kelinci, kamu kan larinya lambat, mana bisa kamu menandingiku, karena akulah yang bisa berlari cepat di hutan ini. Kata si kelinci, kamu kan larinya lambat, mana bisa kamu menandingiku, karena akulah yang bisa berlari cepat di hutan ini. Dan kura-kura pun menjawab adik-adik, kita lihat aja nanti, besok nanti aku bakalan menang. Kata si kura-kura. Kata si kelinci, ayo aku tunggu kamu besok pagi ya. Kita mulai startnya dari sini. Oke? Oke. Nah, jadi adik-adik, si kura-kura mau menantang si kelinci. Jadi keesokan harinya si kura-kura udah siap-siap di start finish di sini. Terus datanglah si kelinci. Terus ada hewan yang mau menghitung mereka untuk berlari. Nah, mereka mau berlari nih adik-adik. Jadi ada yang menghitung ya. 1, 2, 3, lari. Jadi si kelinci udah duluan lari dan si kura-kura masih lambat. Nah, jadi karena kelinci larinya cepat, jadi si kelinci ini kayak ngeremehin si kura-kura adik-adik. Jadi kelinci ini lihat ke belakang, kayaknya masih jauh nih kura-kura ya. Ya udah deh, aku tidur aja di bawah pohon. Jadi si kelincinya ini tidur di bawah pohon adik-adik. Kelinci tidur di bawah pohon. Terus si kura-kura sangat berusaha adik-adik untuk bisa sampai di finish dan membuktikan kalau si kura-kura ini mampu mengalahkan si kelinci. Jadi
Karena kelinci tertidur pulas di bawah pohon, jadi kura-kura hendak mendekati si kelinci. Tuh, udah mau hampir dekat ya. Nah, kemudian kura-kura sudah melewatin si kelinci adik-adik. Nah, si kelinci terbangun dari tidurnya. Wah, kayaknya si kura-kura belum sampai deh. Ya udah deh, aku lanjut tidur aja. Terus dia pun bermimpi adik-adik kalau si kura-kura yang jadi pemenangnya. Dari situ dia terbangun. Kayaknya kura-kura udah lewat ya. Terus si kelinci pun berlari. Terus si kura-kura udah hampir sampai di start finish. Lalu si kelinci baru sampai di sini dan kura-kura menjadi pemenangnya adik-adik. Nah, jadi di sini yang jadi pemenangnya itu adalah si kura-kura adik-adik. Adik-adik tahu kan si kura-kura ini jalannya sangat lambat, tapi dia sangat berusaha untuk sampai ke start finish. Namun kelinci kan larinya cepat, tapi dia sangat meremehkan usahanya si kura-kura adik-adik. Jadi dia tertidur kayak gitu adik-adik. Jadi jangan pernah ngeremehkan usaha orang lain ya adik-adik. Dan jangan menyepelekan kelemahan dan kelebihan dari orang lain adik-adik. Dari kisah ini kita dapat belajar jangan meremehkan kemampuan orang lain. Memang kemampuan di setiap anak-anak atau di setiap adik-adik itu berbeda-beda, dan kita harus menghormati setiap kelebihan dan kekurangan. Jadi dapat disimpulkan juga dari cerita kelinci dan kura-kura ini, kalian jangan bersifat sombong ya adik-adik. Jangan bersifat sombong, karena sombong itu dapat memusnahkan kalian sendiri. Jadi dari video tentang cerita hewan kura-kura dan kelinci tadi, kita dapat mengembangkan aspek perkembangan anak, yaitu aspek 6 anak ya ini. Jadi dari video tentang cerita hewan kura-kura dan kelinci tadi, kita dapat mengembangkan aspek perkembangan anak, yaitu aspek 6 anak. Jangan bersifat sombong, terus harus bersifat jujur dan adil, karena sifat kesombongan itu dapat memusnahkan kita sendiri adik-adik. Dan terus di sini dapat meningkatkan aspek bahasa anak, yaitu dengan cara ini hewan apa. Jadi ketika anak lihat video ini, anak bisa jawab itu hewan kura-kura atau hewan kelinci kayak gitu. Terus emosional juga dapat di sini, yaitu ada senang, ada sedih dari kisah tersebut. Sekian untuk video hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.